Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Atika Zainal dari jurusan Sarjana Terapan Kebidanan kelas 2C dengan NIM PO 712412401138. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Fisika Kesehatan dalam Ilmu Kebidanan yang diampu oleh Ibu dosen Yoza Fendriani, SPD MSI. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 3 topik penting dalam fisika. Yang pertama, besaran, satuan, dan pengukuran termasuk konsep akurasi dan presisi. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gelombang dan spektrum gelombang elektromagnetik. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan radiasi elektromagnetik dalam dunia medis. Baiklah, saya akan menampilkan PPT selama saya menjelaskan tentang materi-materi yang akan saya bahas. Sebelum masuk pada topik yang pertama, saya akan menjelaskan kenapa fisika itu penting dalam bidang kesehatan. Fisika berperan penting dalam dunia kesehatan karena banyak alat dan prosedur medis yang bekerja berdasarkan prinsip fisika. Dalam bidang kebidanan, tentunya pemahaman tentang konsep fisika sangat membantu tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan secara akurat. Baik, mari kita mulai pada topik yang pertama. Yang pertama, saya akan membahas tentang besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai tertentu, sedangkan satuan adalah standar pembanding yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran agar dapat dimengerti oleh semua orang. Dalam sistem internasional atau SI, besaran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok, yaitu besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain, contohnya panjang, meter, massa, kilogram, waktu, second, suhu, Kelvin, kuat arus listrik, ampere, jumlah zat atau mol, dan intensitas cahaya. Kemudian yang kedua ada besaran turunan, yaitu besaran yang merupakan kombinasi dari besaran pokok, misalnya kecepatan, meter per second, gaya, N, dan tekanan PA. Penggunaan satuan SI penting agar hasil pengukuran di seluruh dunia seragam ini bisa dibandingkan. Dalam fisika, pengukuran berarti membandingkan suatu besaran dengan satuan tertentu. Namun, hasil pengukuran bisa berbeda karena ada banyak faktor, seperti alat ukur, lingkungan, atau kesalahan manusia. Menurut Halliday dan Resnick 2018, ada dua istilah penting dalam pengukuran. Yang pertama ada akurasi, seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Kemudian yang kedua ada presisi, seberapa konsisten hasil pengukuran saat dilakukan berulang kali. Ketepatan dan ketelitian dalam pengukurannya, seperti yang dijelaskan dari materi yang diberikan oleh Ibu Yoza, akurasi itu kan berfokus pada kebenaran hasil. Dalam kebidanan, akurasi memastikan bahwa data klinis yang didapat sesuai dengan kondisi pasien yang sebenarnya. Kesalahan akurasi bisa berakibat fatal, seperti salah diagnosis atau salah penanganan. Pentingnya akurasi itu untuk menghindari diagnosis yang keliru, memastikan intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien, menjadi dasar pengambilan keputusan klinis yang tepat. Kemudian presisinya berfokus pada konsistensi atau keterulangan, yaitu pengukuran yang presisi akan memberikan hasil yang sama atau hampir sama setiap kali diulang pada kondisi yang sama. Presisi penting untuk memantau perkembangan atau perubahan kondisi pasien dari waktu ke waktu. Pentingnya presisi itu untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat diandalkan, reliable, memungkinkan pemantauan tren kondisi pasien secara konsisten, mengurangi variasi hasil pengukuran antara bidan atau antar waktu pengukuran. Contoh dari keduanya itu, kalau bidan mengukur tekanan darah ibu hamil dan hasilnya mendekati nilai yang benar, maka alat itu akurat. Tapi kalau hasilnya selalu sama setiap kali diukur, alat itu presisi. Idealnya, alat harus akurat dan presisi supaya diagnosis medisnya tepat. Kesalahan atau galat pengukuran bisa dikurangi dengan kalibrasi alat secara rutin dan teknik pengukuran yang benar. Di sini ada rumus galat. Untuk menilai tingkat ketepatan pengukuran digunakan rumus berikut. Galat absolut nilai ukur kurang nilai benar, galat relatif persen, galat absolut per nilai benar dikali 100%. Dengan memahami konsep ini, bidan bisa memastikan hasil pemeriksaan pasien valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang gelombang dan jenisnya. Gelombang adalah getaran yang menghambat dan membawa energi tanpa memindahkan massa.
Gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik, memerlukan medium untuk merambat, contohnya suara, air. Kemudian yang kedua, gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium dan bisa merambat di ruang hampa. Rumus dasarnya yaitu C sama dengan lambda kali frekuensi atau kecepatan cahaya sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Dengan C kecepatan cahaya, lambda panjang gelombang, F frekuensi. Spektrum elektromagnetik mencakup berbagai jenis gelombang dari gelombang radio, frekuensi rendah, panjang gelombang besar, hingga sinar gamma, frekuensi tinggi, panjang gelombang sangat pendek. Berikut urutannya dari frekuensi rendah ke tinggi atau panjang gelombang besar dari kecil. Yang pertama ada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Gelombang elektromagnetik banyak digunakan dalam bidang kesehatan, contohnya gelombang radio, komunikasi, siaran, gelombang mikro, terapi otot, radar, oven, microwave, alat pemanas non-invasif, inframerah, kamera termal, terapi panas, remote control, cahaya tampak, pemeriksaan optik, sinar X, radiografi, tulang dan organ, kemudian gelombang ultrasonik, USG. Dalam kebidanan, gelombang ultrasonik paling sering digunakan karena aman untuk ibu dan janin. Kemudian pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Menurut Halliday dan Resnick 2018, radiasi adalah pemancaran energi bentuk gelombang atau partikel. Radiasi bisa berbahaya kalau bersifat pengion seperti sinar gamma, tapi aman jika non-pengion seperti ultrasonik. Dalam dunia medis, radiasi digunakan untuk diagnostik seperti sinar X, CT scan, MRI, terapi radiasi gamma, pemantauan janin, USG atau ultrasonografi. Kemudian kita akan membahas tentang ultrasonografi atau USG dalam kebidanan. Menurut Ekayanti dan Rahmawati, USG adalah teknologi diagnostik yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi lebih dari 20 kHz untuk menampilkan citra tubuh. Cara kerjanya, transducer memancarkan gelombang suara ke dalam tubuh, gelombang dipantulkan oleh jaringan dengan kepadatan berbeda, pantulan echo ditangkap kembali dan diubah oleh komputer menjadi gambar. Dalam kebidanan, USG digunakan untuk menentukan usia dan posisi janin, memantau detak jantung dan organ janin, mendeteksi kelainan kehamilan, dan mengukur jumlah cairan ketuban. Kemudian, apa sih keunggulan teknologi USG itu? USG menjadi alat pemeriksaan utama dalam kebidanan karena aman, non-invasif, dan tidak menggunakan radiasi pengion. Pemeriksaan ini bisa dilakukan berulang kali tanpa efek samping serta menampilkan hasil secara real time sehingga kondisi janin dapat dipantau langsung. Menurut WHO, USG efektif membantu deteksi dini kelainan kehamilan dan meningkatkan keselamatan ibu dan bayi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya alat USG. Alat USG itu memiliki komponen yang disebut transducer. Transducer ini berfungsi memancarkan gelombang suara ke dalam tubuh ibu hamil. Gelombang ini kemudian akan dipantulkan oleh jaringan tubuh dengan intensitas yang berbeda-beda. Misalnya pantulan dari cairan, tulang, atau jaringan lunak itu tidak sama. Gelombang pantulan tadi disebut echo, dan echo inilah yang ditangkap kembali oleh transducer untuk kemudian diubah oleh komputer menjadi gambar visual pada layar. Makanya kalau kita lihat hasil USG itu sebenarnya adalah representasi dari pantulan gelombang suara, bukan foto dalam arti sebenarnya, tapi hasil olahan gelombang yang dikonversi menjadi gambar. Teknologi ini termasuk sangat aman karena tidak menggunakan radiasi pengion seperti sinar X, jadi tidak memberikan efek berbahaya pada janin. Dalam bidang kebidanan, USG punya peranan yang sangat penting. Pemeriksaan ini bisa dilakukan sejak awal kehamilan, bahkan sejak usia kehamilan 6 minggu untuk memastikan bahwa janin tumbuh di dalam rahim bukan di luar rahim atau ektopik. Sehingga pertambahnya usia kehamilan, USG juga membantu memantau perkembangan organ janin, detak jantung, posisi janin, jumlah cairan ketuban, serta memperkirakan usia kehamilan dan taksiran berat badan janin. Bidan dan dokter juga menggunakan USG untuk mendeteksi kelainan kongenital atau masalah lain seperti kehamilan ganda, plasenta previa, hingga tali pusat melilit leher janin. Jadi dari sisi medis, USG bukan hanya alat bantu visual, tapi juga alat diagnostik yang sangat krusial untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi. Jadi kesimpulannya itu, fisika memiliki peran penting dalam kebidanan, mulai dari pengukuran yang akurat hingga pemanfaatan gelombang dan radiasi aman seperti USG. Konsep fisika membantu bidan melakukan pemeriksaan yang tepat
efisien dan aman sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Dengan demikian, fisika bukan hanya tentang rumus tetapi tentang ilmu yang menyelamatkan kehidupan. Baiklah, di sini saya akan menampilkan tentang daftar pustakanya. Demikian penjelasan saya tentang 3 topik materi: besaran satuan pengukuran, gelombang dan spektrum elektromagnetik, serta pemanfaatan radiasi dalam dunia medis, USG dalam kebidanan. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana fisika berperan penting dalam dunia kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.